Setiap harapan pasti ada halangan, dan setiap tujuan pasti ada ujian. Ini hanya tidak mudah, bukan tidak mungkin. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Sebelum masuk ke filmnya, saya ingatkan untuk menonton terlebih dulu season 1 dan 2 yang linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Selain itu saya menggarisbawahi film ini dibuat oleh Israel yang pastinya banyak fakta yang memojokkan kaum muslim khususnya Palestina. Tapi ini hanyalah film dengan cerita dan karakter fiktif di dalamnya. Apapun yang ditampilkan dalam film ini, mudah-mudahan kita yang sebagai muslim bisa mengambil hikmah dan pembelajaran. Dan langsung saja kita masuk ke filmnya yang berjudul Film dibuka dengan ditampilkannya beberapa pejuang Palestina yang sedang menyusuri terowongan bawah tanah dari Gaza menuju wilayah Israel. Dan inilah Doron, anggota pasukan khusus Israel yang sedang menyamar di wilayah Hebron Selatan, Palestina. Saking totalitasnya dalam penyamaran, Doron melaksanakan sholat mengikuti orang Islam di desa tersebut. Scene berpindah ke penjara Israel. Seorang napi senior yang bernama Jihad Hamdan sangat piawai dalam membuat makanan. Ternyata di penjara ini juga, Abu Samara mendekam bersama puluhan pejuang Palestina lainnya. Saking tersohornya, Jihad dijuluki sebagai bapaknya para tahanan. Rupanya, ini hari terakhir Jihad Hamdan berada di penjara ini. Karena esok hari, beliau akan dibebaskan. Kembali ke Doron yang menyamar sebagai pelatih tinju bernama Abu Fadi. Anak didiknya adalah Basar. Dan Basar ini adalah putra dari Jihad Hamdan. Sasana ini milik paman Basar yang bernama Abu Fauzi. Fauzi sendiri belum diperlihatkan sosoknya. Yang jelas, dia seorang pejuang Palestina yang sedang diburu oleh Doron. Hari itu, Doron berharap bisa bertemu Fauzi langsung untuk menjual bahan peledak. Tapi Doron hanya bertransaksi dengan anak buahnya yang bernama Ziad. Dua rekan Ziad lalu membawa bahan peledak tersebut menggunakan mobil pickup. Saat itulah, tim membuntuti mobil tersebut sampai masuk ke sebuah rumah. 20 tahun lamanya, Jihad Hamdan mendekam di penjara ini. Antara sedih dan bahagia yang dia ungkapkan kepada Abu Samara. Steve kembali membuntuti pick-up tersebut, namun dia tidak melihat ada Fauzi di dalamnya. Diam-diam, Steve melihat muatan di belakang pickup tersebut dan ternyata mereka sudah merakitnya hingga siap diledakkan. Ellie segera berkoordinasi dengan Kapten Gabi. Sebelum timbul korban, tim memutuskan untuk menghentikannya. Avihai dan Sagi menyamar jadi petugas konstruksi jalan untuk menghentikan mobil tersebut. Padahal mereka diam-diam menempelkan detonator. Salah satu anak buah Fauzi merasa ada yang janggal, karena itu dia turun dari mobil. Dan tiba-tiba, Doron yang sedang menyamar di dalam keluarga besar Abu Fauzi dihubungi Ellie untuk berhati-hati, karena kejadian ini akan membuat penyamarannya terbongkar dan tim makin sulit untuk menangkap Fauzi. Gabi kembali berkoordinasi dengan Abu Maher terkait Fauzi yang gagal ditangkap dan kebebasan pamannya Jihad Hamdan dari penjara yang mengancam keamanan Israel. Saat itu juga, Abu Rami ditugaskan Abu Maher untuk menangkap Fauzi. Dan inilah sosok Fauzi yang dihubungi atasannya bernama Abu Muhammad agar menemukan informan atau kolaborator yang membocorkan rencana mereka. Fauzi sempat curiga kepada Abu Fadi atau Doron yang mereka kenal sebagai pelatih tinju. Tapi Ziad menganggapnya bukan orang yang berbahaya. Keluar dari penjara, Jihad Hamdan langsung disambut oleh istri, putranya Basar, dan sanak saudaranya. Abu Fauzi pun senang karena kakaknya ini bisa berkumpul kembali dengan keluarga besar. Dia memperlihatkan laknatnya Yahudi yang mencaplok wilayah Palestina. Di sela penyamarannya, Doron bertemu kembali dengan timnya.
Tampak Nurit menggandeng tunangan yang seorang kutu buku. Sagi langsung menghindar seakan dia cemburu karena Nurit memilih pria lain. Ternyata salah seorang anak buah Fauzi masih hidup karena ledakan tersebut. Amra memaksa Hamid untuk membeberkan lokasi persembunyian Fauzi, tapi dia memilih mati syahid. Amira terkejut setelah tahu pria ini seorang pejuang Hamas yang berhasil masuk ke wilayah Israel. Gabi segera memanggil Eli dan Doron terkait Fauzi dan anak buahnya yang ternyata bekerja untuk Abu Muhammad alias Hani Al-Jabari dari Gaza. Tak main-main dengan sosok Abu Muhammad, Gabi menyebut situasi keamanan Israel dalam bahaya. Malam itu, Jihad Hamdan menggelar pesta kebebasannya. Salah satu tamu yang hadir adalah Abu Jamal dari kelompok pergerakan yang memberinya hadiah uang, tapi Jihad menolaknya. Sementara itu, Gabi dalam perjalanan menuju markas koordinasi dan pertahanan. Doron melihat gerak-gerik Ziad yang ditelepon seseorang. Di luar pesta tersebut, Ziad menuduh Doron sebagai informan. Hingga ini yang terjadi. Gabi sendiri sedang menunggu Abu Maher dan rombongan. Ketika mereka baru turun dari mobil, tiba-tiba Halo. Scene berpindah ke markas pimpinan Hamas yang berada di Gaza. Inilah sosok Abu Muhammad alias Hani Al-Jabari bertemu dengan Syekh terkait dengan serangan mematikan yang dia lancarkan untuk menghabisi Zionis dan antek-anteknya. Sementara itu, Fauzi dan anak buahnya mengecek bahan peledak yang mereka persiapkan untuk rencana berikutnya. Mereka harus waspada karena adanya mata-mata yang mengintai pergerakan mereka dari dekat. Fauzi diam-diam menghubungi ayahnya yang bernama Nasser untuk mencari keberadaan Ziad yang tadi malam dia tugaskan untuk mengintai Abu Fadi atau Doron. Mereka mulai curiga karena keduanya menghilang. Karena serangan tadi malam, Gabi dirawat di rumah sakit. Faktanya, Abu Maher yang dekat dengan Gabi dipastikan telah tewas. Tak berselang lama, datanglah seorang wanita cantik bernama Hila Basan, kepala intelijen Israel cabang Gaza yang sudah mengenal rekam jejaknya Hani Al-Jabari. Hila mengaku bersalah karena seharusnya dia bisa mendeteksi serangan tersebut. Basar disuruh Nasser menghubungi Abu Fadi karena seharusnya dia datang ke Sasana. Tim pasukan khusus Israel datang ke Sasana seakan-akan sedang memburu Abu Fad yang dituduh terlibat dalam tewasnya Abu Maher. Tindakan ini dilakukan untuk melindungi penyamarannya Doron. Steve kecewa kepada si Sagi karena tindakannya berlebihan kepada wanita. Nurit datang ke rumahnya Sagi untuk menghiburnya setelah dia mendengar rekannya ini sedang gabut. Dan setelah itu mereka pun celepot. Doron kembali menemui Basar, berpura-pura minta bantuan untuk mencarikan tempat aman karena otoritas Palestina sedang memburunya. Sementara itu, Fauzi masuk ke rumah yang sebelumnya digunakan Doron. Karena tidak menemukannya, dia menemukan nomor ponsel yang ditulis di atas koran. Setelah ditelepon, ternyata itu adalah rumah khusus yang diberi pengawasan, tempat Gali dan anak-anak Doron tinggal. Basar sengaja merahasiakan keberadaan Abu Fadi, padahal dia tinggal di gudang mereka. Doron berpura-pura mengatakan kepada Basar bahwa dia memiliki bahan peledak yang cukup besar yang dia dapatkan dari IDF. Dia bingung harus diapakan, karena itu barang tersebut dia kubur di luar desa. Padahal ini strateginya untuk mendekati Fauzi. Basar lalu memberitahu pamannya agar menyampaikan pesan kepada Fauzi bahwa pelatih tinjunya itu memiliki barang yang dibutuhkan Fauzi. Awalnya Nasser mengaku tidak tahu di mana Fauzi yang saat ini sedang diburu dua negara setelah peristiwa serangan mematikan itu. Tapi akhirnya dia akan menyampaikan pesan tersebut kepadanya. Singkat cerita, Basar bertemu dengan Fauzi di tempat persembunyiannya. Fauzi marah karena Basar tidak tahu bahwa pelatih tinju yang dia kenal adalah mata-mata Yahudi. Lalu Basar disuruh menghubungi Abu Fadi karena Fauzi akan berpura-pura membeli bahan peledaknya di Sasana tengah malam esok hari. Doron segera berkoordinasi dengan Eli untuk menangkap Fauzi. Basar menemui Doron di gudang rumahnya.
Dia marah karena merasa telah dibohongi. Di luar dugaan, Fauzi dan anak buahnya sudah mengepung Doron. Lalu datanglah ayahnya Basar. Sebelum Fauzi menghabisi Doron, ini yang terjadi. Fauzi sempat melarikan diri hingga akhirnya Doron menghabisinya tepat di depan Basar. Doron diam-diam mendekati rumah duka untuk menemui Basar. Dia meminta kakak perempuan Basar yang bernama Ahaifa untuk memanggilnya. Faktanya, Basar kini harus bersembunyi dari keluarganya sendiri. Setelah Haifa masuk ke rumahnya, tiba-tiba Hila mengamankan berbagai senjata dari para pejuang. Dia menyadari dengan alat komunikasi tersebut, mereka bisa mendeteksi pihak ketiga. Tim pasukan khusus ini merasa bangga telah berhasil membunuh target. Eli mengingatkan mereka ancaman belum usai. Doron meminta Hila untuk memberi jaminan perlindungan kepada Basar, karena kini dia terancam oleh keluarganya sendiri. Diam-diam, Basar bertemu dengan ayahnya, berharap dia memahami masalahnya yang merasa tertipu oleh si Doron. Tapi Jihad tetap menganggap putranya ini sebagai pengkhianat. Hari itu, tim Israel mempersiapkan diri untuk menggelar operasi di desa Yatta Hebron, memburu para pejuang Palestina. Seperti biasa, Avihai memegang sniper membidik di sekitar lokasi target. Sementara itu, Doron dan Sagi menyamar jadi petugas PLN. Ketika Avihai melepaskan timah panas, baku tembak pun dimulai. Tak hanya itu, Avihai malah menembak rekannya sendiri. Steve segera memberikan pertolongan kepada korban, tapi sudah terlambat. Rasa bersalah kini menghantui Avihai. Abu Muhammad tiba-tiba datang ke rumah Jihad untuk mencari Basar. Jika dia tidak mau keluarganya dicap sebagai pengkhianat, Basar harus membunuh Doron si Yahudi. Haifa segera memberitahu adiknya ini agar segera bersembunyi karena Hamas sedang memburunya. Basar merasa bingung kemana dia harus lari karena terus diburu. Sampailah dia di perbatasan. Tim menemukan mobil yang mengejar Basar dan ternyata terdeteksi sebagai Hani Al-Jabari. Tampak Basar memegang sebuah pisau di depan sebuah rumah. Penggeledahan dilakukan di rumah keluarga orang tua Basar karena percobaan penyerangan yang dilakukan Basar. Doron lalu menemui Umi Basar yang ikut ditangkap karena dituduh melawan petugas. Umi mengaku tidak tahu di mana putranya kini berada. Sementara itu, Nasir bertemu dengan Abu Muhammad yang menginginkan Basar karena ikut bertanggung jawab atas kematian Fauzi. Meskipun Basar adalah keponakannya sendiri, Nasir harus menyerahkannya. Doron menemui kekasih Basar yang bernama Safa. Tapi dia mengaku tidak tahu karena tidak lagi berhubungan dengannya. Doron berusaha mencari keberadaan Basar karena terancam dari kedua belah pihak. Basar dan ayahnya bersembunyi di sebuah gua setelah semalaman mereka kabur dari kejaran pasukan IDF. Tak berselang lama, Nasir datang ke sana, memberikan pistol kepada Jihad Hamdan untuk digunakan Basar membunuh Doron. Syarat ini yang diinginkan Abu Muhammad jika Basar tidak ingin diburu. Jihad kembali menarik Basar yang ingin kembali kabur. Penyelidikan internal dilakukan terhadap Avihai setelah tidak sengaja menembak mati pasukan IDF. Avihai mengaku siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Umi Basar dan putrinya kembali ke rumah untuk membereskan rumah mereka yang berantakan akibat penggeledahan yang dilakukan militer Israel. Malam itu, Doron tidur di markas ditemani Hila yang sedang lembur. Lagi-lagi Israel menuduh pejuang Palestina seperti Hani Al-Jabari sebagai penjahat paling diburu karena menyebabkan banyak korban jiwa dari pihak Yahudi. Karena itu, Hani masuk ke dalam daftar orang yang paling dicari. Tiba-tiba, Basar menghubungi Doron karena Hani ingin bertemu dengan dia dan ayahnya.
Basar takut Hani akan membunuhnya. Karena itu, dia meminta bantuan Doron. Mereka akan bertemu di Jalan Al-Amin, wilayah Al-Arab jam 11 siang. Doron segera membahas informasi tersebut dengan Eli dan timnya. Doron mengingatkan mereka untuk melindungi Basar dan ayahnya karena dia sudah berjanji kepadanya. Singkat cerita, tim pasukan khusus sudah menyebar di lokasi pertemuan. Sagi dan Steve langsung bergerak menangkap seseorang yang mereka kira adalah Basar, namun ternyata bukan. Tiba-tiba, Nasser masuk ke dalam mobilnya Doron, menunjukkan bahan peledak yang terpasang di tubuhnya. Nasser ingin membalas perbuatan Doron yang telah menghilangkan nyawa anaknya. Sebelum dia menekan tombol detonator, Sagi lebih dulu menembaknya. Jihad Hamdan yang mendapat informasi kematian Nasser langsung pergi bersama Basar menuju Hebron. يلا يابا يلا يلا روح يابا لوين رايحين؟ شوفي بالخليل خليل الرباع التاسع. Di tengah perjalanan, Hamdan meminta berhenti. Mereka melihat seorang pria dan wanita yang sedang camping di gunung tersebut. Lantas, apa rencana Hamdan selanjutnya? Eli mendapat informasi penculikan seorang pria dan wanita yang sedang menjalani latihan mendaki. Keduanya diculik oleh Hamdan, tapi si cewek nampak syok hingga kesulitan bernafas. Doron cukup terkejut setelah tahu penculiknya adalah Basar dan ayahnya. Alhasil, Doron mendapat omelan dari Gabi karena dinilai terlalu lembut kepada keluarga Basar. Hila meminta mereka tenang karena penculikan itu dilakukan Basar dan ayahnya untuk membersihkan nama mereka dari ancaman Hani Al-Jabari. Hamdan meminta bantuan temannya yang bernama Abu Rami untuk menginap di rumah yang aman. Rami terkejut karena Hamdan membawa 2 orang Yahudi yang diculiknya. Tapi karena Rami merasa punya hutang budi, dia mengizinkan Hamdan menggunakan rumahnya. Sementara itu, Gabi meminta keterangan dari Safa tentang Basar dan juga Abu Samara yang pernah satu sel dengan Jihad Hamdan. Karena Jihad Hamdan dinilai sebagai bapaknya para tahanan yang suka membantu semua napi di sini, dia menolak mengatakan apapun tentang Jihad Hamdan. Sementara itu, Hila mendapatkan informasi penting dari salah satu napi tentang sebuah rahasia terkait Jihad Hamdan. Ternyata anak dari Abu Rami pernah satu sel dengan Hamdan. Seorang pria datang memberi arahan kepada Hamdan dan Basar untuk memasuki wilayah Israel lalu pergi menuju selatan. Karena pihak Yahudi justru mencari keberadaan mereka di wilayah Palestina. Belum terungkap kemana tujuan mereka, tak lupa mereka diberi sebuah pistol untuk jaga-jaga. Gabi lalu menemui Abu Rami terkait penculikan dan meminta kerjasamanya sebagai senior dari kelompok Fatah. Sementara itu, Rami menerima pesan seakan dari suaminya, padahal pesan tersebut berasal dari tim agar membiarkan 3 tamu masuk ke rumahnya. Doron dan tim masuk ke rumah tersebut, tapi ruang bawah tanahnya sudah kosong. مستعجل بس بدنا ناخذ احنا من الامن الوقائي. في درجة برا. Setelah dipaksa, Abu Rami mengatakan Hamdan akan menyelundupkan sandranya ke dalam wilayah Israel. Hamdan dan Basar membawa sender bertemu dengan anak buah Hani Al-Jabari. هلا بيك يلا وينك واستنوا الأوامر استنى عينك عليهم. Tim pun bergerak untuk memburu mereka ke dalam hutan. Doron berhasil menangkap anteknya Hani Al-Jabari yang langsung dipaksa mengatakan kemana mereka pergi. صبية امتى ما رأوا احكي خدنا Sebuah mobil Grab datang menjemput mereka. Karena supirnya kabur, Basar berniat menembaknya, namun dia tidak sanggup. بشار افتح الباب. Ternyata Hamdan dan Basar berniat pergi ke Gaza. Karena Basar menelepon Safa, tim langsung melacak posisinya.
Doron yang mendapat informasi dari Eli bergerak cepat sebelum polisi anti-teror lebih dulu tiba. Doron dan tim masuk ke dalam gudang tersebut, tapi anehnya mereka menghilang. Kuat dugaan ada terowongan bawah tanah di gudang tersebut yang langsung menuju Gaza. Tak mau buang waktu, Doron dan Sagi langsung masuk ke terowongan tersebut. Steve memutuskan untuk menyusul mereka. Tiba-tiba masih untung Doron dan dua rekannya ini selamat dari ledakan. Hamdan dan Basar menyerahkan dua sandranya kepada Hani Al-Jabari. Tak aneh jika Israel selalu memojokkan Hamas yang dinilai sebagai kelompok teroridau. Sagi berharap bisa bertemu Nurit, tapi tunangannya ada di sana. Alhasil, dia hanya numpang makan dan setelah itu kembali pergi. Doron dan Hila harus berpikir keras membebaskan kembali Sandra yang kini berada dalam kendalinya Hani Al-Jabari. Sedangkan Basar mengajak ayahnya pergi menuju aman karena dia tidak mau bergabung dengan kelompoknya Hani. Sandra yang bernama Yara tak henti-hentinya menangis karena dia takut akan ditahan selama bertahun-tahun. Hani menuntut Israel membebaskan para pejuang Palestina jika dua warga Israel ini ingin dibebaskan. Untuk membahasnya, Hila meminta Doron datang ke rumahnya. Dia ingin membahasnya di atas risbang. Dan setelah itu mereka pun celepon. Tim mendapat lampu hijau untuk masuk ke wilayah Gaza meski operasi ini bisa sangat berbahaya. Eli sempat tidak setuju, tapi Hila bersikeras dengan keinginannya meski dia minim di lapangan. דורון אומר שהוא בעניין. יש צוותים אחרים שישמחו להחזיר את החטופים הבית. Sebelum pergi, Sagi lebih dulu menemui Nurit. Dia ingin tahu apakah Nurit mencintainya meski dia sudah bertunangan. Ternyata Nurit lebih mencintai Sagi. Karena itu, seakan-akan dia menyesal telah bertunangan dengan Yoav. Eli mengingatkan timnya, Gaza sangat berbahaya melebihi wilayah lainnya. Baru saja menginjakkan kaki di sana, keringat dingin hingga norok tok tuur akan mereka rasakan. Karena memiliki istri dan anak yang masih bayi, Steve memutuskan untuk mundur. Sedangkan Gabi menghubungi Avihai untuk kembali terjun ke lapangan setelah kasusnya ditutup. Singkat cerita, Avihai kembali bertemu dengan timnya yang sedang membahas operasi pembebasan Sandra. Hila sendiri merasa berat dengan tugas ini karena kini dia mulai mencintai Doron. Malam itu, tim pasukan khusus mulai bergerak untuk memasuki wilayah Gaza. Menyeberang menggunakan perahu, Eli dan tim tiba di wilayah Gaza. Di sana sudah menunggu sebuah mobil yang dibawa oleh pria bernama Abu Izad. Di pos perbatasan, mereka mengaku baru pulang mancing, tapi hasilnya digolonos. Mereka menempati gudang di dekat rumahnya Abu Izad. Tim yang terdiri dari Eli, Doron, Sagi, dan Avihai akan menggelar misi penyelamatan dua sandera yang ditahan oleh Hani Al-Jabari. Sementara itu, seorang dokter datang untuk mengobati lukanya Elad. Dokter ini mengatakan mereka akan dibebaskan asalkan Israel mau membebaskan juga para pejuang Palestina. Berapa lama mereka harus bertahan itu semua tergantung pemerintah Israel. Tanpa sepengetahuan si dokter, ternyata Elad mencuri pisau medis. Dari tempat persembunyian, tim bergerak menuju alun-alun Gaza. Setelah menunggu beberapa lama, tim kembali bergerak untuk membuntuti seorang pria yang muncul di sana. Sementara itu, Jihad Hamdan dikunjungi teman lamanya yang sama-sama pernah dipenjara bernama Samir alias Abu Ibrahim, seorang ketua suku di Rafah dan pria paling ditakuti di Gaza. Samir memberikan penawaran kepada Hamdan untuk bekerja dengannya
jika dia tidak ingin terlibat dalam pertempuran. Samir memastikan hidupnya akan seperti raja. Kembali ke Doron yang masih membuntuti pria tersebut ke dalam toko. Eli sendiri ditanya oleh polisi Palestina setelah melihat ban mobilnya kempes. Karena tidak memiliki izin, polisi tersebut mulai curiga. Doron terus membuntuti pria itu yang kembali pergi setelah mengajak seorang wanita. Meski menempati sebuah hotel, Basar mengaku kepada ayahnya mulai bosan, ingin segera pergi dari sini. Mereka belum memutuskan apakah menerima penawaran Samir atau tidak. Doron membuntuti pria tersebut hingga ke rumah sakit. Tapi karena penjagaan yang begitu ketat, dia tidak bisa masuk. Hamdan langsung termenung saat melihat Basar sedang berlatih. Dengan bakat putranya itu, apakah Hamdan bisa menyelamatkan masa depannya? Kembali ke tempat persembunyian, Abu Izzat membawakan makanan untuk tim. Dia menceritakan berbahayanya seorang Hani Al-Jabari terhadap mata-mata Israel yang tak segan-segan untuk dihabisi. Ketika anak buah Hani Al-Jabari membawakan makanan untuk Sandra, ini yang terjadi. Elad mengajak Yara untuk kabur, tapi karena takut akan diburu dan dibunuh, dia menolak. Alhasil, Elad yang kabur seorang diri berjanji akan meminta bantuan. Dengan cepat, berita menyebar luas untuk memburunya kembali. Setelah berhasil mencuri sebuah ponsel, Elad langsung menghubungi ibunya. Hila yang mendapat laporan langsung berkoordinasi dengan Gabi. Sedangkan Hani Al-Jabari marah besar kepada anak buahnya. Doron dan tim yang mendapat informasi dari markas kembali bergerak untuk menjemput Elad. Dengan jarak 20 menit, Gabi menugaskan anak buahnya untuk mematikan listrik ke seluruh wilayah Gaza. Selama dalam perjalanan, Doron menghubungi Elad untuk bertemu di titik lokasi yang ditentukan. Tapi misi penjemputannya tidak mudah karena blokade jalan. Tim melanjutkan perjalanan menyusuri gang sempit. Doron kemudian melemparkan granat asap untuk kode kepada Elad. Di luar dugaan, Elad lebih dulu ditembak mati. Doron terkejut setelah melihat jasadnya. Terpaksa, tim kembali ke tempat persembunyian karena misi mereka telah gagal. Han sendiri marah besar karena seharusnya Sandra mereka tidak dihabisi. Hamdan dan Basar datang menemui Syekh setelah mereka mendengar adanya insiden. Mereka terkejut setelah tahu Sandra prianya ditembak mati karena mencoba kabur. Di waktu yang sama, datang juga Hani Al-Jabari yang mendapat teguran keras dari Syekh. Petinggi Hamas ini memutuskan untuk mengembalikan Yara kepada Hamdan dan Basar. Mereka berdua setuju. Tapi sebelum pergi, Hamdan mengatakan rencananya untuk meminta bantuan Samir yang lebih dia percaya daripada Hani Al-Jabari. Ternyata Abu Iyad bekerja di kantornya Syekh. Iyad buru-buru memberitahu Doron dan tim bahwa Sandra dikembalikan kepada Jihad Hamdan dan putranya. Tapi situasi makin berbahaya karena Hani Al-Jabari tahu kalian ada di Gaza, seluruh akses keluar kota telah diblokade. Ia takut dirinya akan ikut menjadi sasaran. Meski timnya tidak setuju, Doron ingin tetap melanjutkan misi penyelamatan. Malam itu juga, anak buah Hani membawa Yara untuk diserahkan kepada Hamdan dan Basar. Ditempatkan di sebuah rumah, Yara bertanya di mana Elad. Yara menangis setelah tahu Elad tidak selamat. Tim pasukan IDF dengan penutup kepalanya yang norak dengan kejinya meledakkan rumah keluarga Jihad Hamdan setelah mereka ditetapkan sebagai tersangka. Umi Basar dan putrinya hanya bisa menangis. Beritanya dilihat oleh Hamdan dan Basar di tempat persembunyian mereka. Apapun yang terjadi, dia mendukung ayah dan saudaranya itu. Tim pun hanya duduk santuy karena ruang mereka makin dibatasi. Hamdan memutuskan untuk minta bantuan Samir yang sudah menganggapnya sebagai saudara
untuk mengeluarkan Bashar dari Palestina menuju Mesir lalu ke Eropa. Langkah ini Hamdan lakukan untuk menyelamatkan masa depannya. Meski sudah diingatkan sangat berbahaya, Hamdan tetap pergi diantar taksi menuju toko ponsel terdekat. Ternyata Hamdan menghubungi tetangga rumahnya agar disambungkan kepada istrinya. Hamdan tidak menyadari tim intelijen sedang menyadap orang-orang terdekat di rumahnya. Setelah markas melacak keberadaannya, Doron dan tim langsung bergerak untuk memburunya. Hamdan menyuruh istrinya meninggalkan tepi barat agar mereka bisa berkumpul lagi di negara lain. Hamdan beralasan tidak ingin kembali masuk penjara. Tapi Nur menolak karena dia tidak mau hidup sebagai buronan. Karena Hamdan kembali membuang ponselnya, tim yang baru tiba di alun-alun kesulitan untuk mendeteksi keberadaan Hamdan. Setelah mereka menyebar, Doron melihat gerak-gerik pria mencurigakan yang diduga sebagai Hamdan. Masalah muncul ketika Eli tiba-tiba sesak nafas. Karena salah seorang tentara curiga, ini yang Sagi lakukan. Sedangkan Hamdan langsung melepaskan tembakan ke arah Doron setelah dia menyadari sedang dibuntuti. Karena Hamdan menolak untuk menyerahkan diri, Doron terpaksa menembaknya. Tim segera pergi dari lokasi tersebut karena keberadaan mereka makin terancam. Bashar tak kuasa menahan tangis setelah tahu dari Samir ayahnya mati syahid. Setelah merebut pistol, Bashar bermaksud menembak Yara, tapi dia tidak sanggup. Anak buah Hani Al-Jabari menemukan pengkhianat yang membantu Zionis yang tiada lain adalah Iyad, sekretarisnya Syekh. Saat itu juga dia diseret. Tim bermaksud membawa Iyad dan keluarganya, tapi mereka sulit menghubungi Iyad. Tidak ada ampun untuk pengkhianat, Iyad langsung dieksekusi mati. Samir memberikan KTP dan paspor baru kepada Bashar sesuai janjinya kepada Hamdan untuk mengeluarkan dia dari negara ini. Tapi Bashar menolak, hanya meminta dikawal ke rumah sakit untuk melihat jasad ayahnya. Sementara itu, anak buah Hani datang ke rumah Umi Iyad, memaksanya mengatakan di mana Yahudi bersembunyi. Tiba-tiba, ini yang terjadi. Tangan kanan Hani yang bernama Yunis ditangkap hidup-hidup, dipaksa mengatakan di mana sandranya. Hila melihat konvoi yang membawa Bashar menuju rumah sakit melalui citra drone. Dia menduga Yara berada di dalam salah satu mobil tersebut. Meski situasi makin berbahaya, Eli dan tim memutuskan untuk melanjutkan operasi penyelamatan. Dikawal pasukan bersenjata, Bashar akhirnya bisa melihat jasad ayahnya. Tim menyamar jadi pasukan Hamas dengan memanfaatkan Yunis agar bisa masuk ke dalam rumah sakit. Mereka berpapasan dengan anak buah Hani Al-Jabari. Alhasil, baku tembak pun tidak terelakkan. Hani Al-Jabari berhasil ditangkap hidup-hidup, sedangkan Doron memaksa Bashar menyerahkan diri. Karena menolak, Bashar kabur setelah menembak kakinya Avihai. Eli dan Sagi lebih dulu pergi membawa Sandra, sedangkan Doron membawa Avihai yang terkena luka tembak menggunakan mobil seorang jurnalis menuju rumahnya. Doron meminta segera dikirim helikopter karena kondisi Avihai sangat kritis. Tapi Gabi menolak karena wilayah itu terlalu berbahaya jika menggunakan jalur udara. Akhirnya, Steve dan Nurit menyamar sebagai tim medis untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Tapi tetap saja tidak mudah, karena blokade jalan di berbagai titik
mereka harus menunjukkan identitas terlebih dulu. Jurnalis Palestina yang kasihan menawarkan bantuan dokter kenalannya untuk menyelamatkan nyawa Avihai. Nurit dan Steve kembali melanjutkan perjalanan setelah diizinkan lewat. Dokter yang datang melihat infeksi yang parah di luka tembaknya. Karena itu, Avihai harus segera dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Apapun resikonya, Doron akan membawa Avihai ke rumah sakit. Tiba di pos, ini yang terjadi. في جريح مستشفى طخش. Meski sudah dibawa menggunakan ambulan, nyawa Avihai tidak terselamatkan. Hani Al-Jabari akan mati dikubur hidup-hidup jika dia tidak mengatakan di mana Yara disekap. Tiba-tiba, ponsel Yunis terus berdering karena telepon yang masuk dari putri Hani Al-Jabari yang bertanya di mana ayahnya berada. Dari sinilah tim Israel memanfaatkan keluarganya untuk mengancam Hani. Meski Gabi sudah mengirim helikopter untuk menjemput timnya, Eli memutuskan untuk menyelesaikan misi dalam menyelamatkan Yara. Sementara itu, Basar membawa Yara ke markasnya Samir. Doron sengaja menyamar jadi pejuang Hamas untuk membawa putrinya Hani. Hila tampak stres memikirkan keselamatan Doron. Setelah mendapat informasi, timnya mulai mencari lokasi ladang yang digunakan Samir sebagai markas dan tempat disembunyikannya Yara. Di tempat persembunyian inilah, Doron dan tim menyandra Hani dan putrinya. Hila mengingatkan Doron, markas Samir dijaga ketat pasukan bersenjata. Tak mudah untuk menjebol pertahanan mereka. Karena Samir bukan orang biasa, tapi kepala suku yang memiliki pengikut dan sangat berpengaruh di wilayah tersebut. Tapi Doron tidak mau menyerah. Dia akan mengatur rencana untuk melanjutkan misinya. Tak berselang lama, tim mendapat informasi Basar dan Yara akan dikawal pergi dari markas Samir ke Sinai, Mesir. Tidak ada waktu, tim mulai menyusun rencana untuk mempercepat operasi. צוות ממוקם. Tak lupa, mereka memanfaatkan juga Hani Al-Jabari untuk melancarkan misi. Jika Hani berbuat macam-macam, maka putrinya akan menjadi korban. Singkat cerita, tim berhasil masuk ke dalam markasnya Samir. Hani meminta mereka untuk segera memanggil Samir. Hani meminta Samir menyerahkan Sandra karena menilai lebih aman di bawah kendalinya dari ancaman Zionis dan drone. Awalnya Samir menolak, tapi karena Hani terus membujuknya, akhirnya dia setuju. بالآخر مرة حكيت تقول إبراهيم فوت وجيب يلا تعالي معي. تعال سمير. قالوا لي جيب المخطوط. Don't worry. You stay with me, nothing happened. Go. Basar yang melihat dari dalam curiga karena Hani tidak membawa senjata. Dia segera memberitahu pengawal bahwa mereka adalah Yahudi. Karena penyamaran tim terbongkar, ini yang terjadi. كل شيء تمام. تخبي. Nurit segera membantu Sagi yang tertembak. Doron dan Steve melihat Basar lebih dulu membawa pergi Yara. Tim segera mengejarnya. Yara berhasil melompat dari mobil tersebut. You're gonna take you away from me, huh? No one.
Tim segera pergi setelah berhasil menyelamatkan Yara. Bashar gagal menghentikan tim ini. Gabi, Yara itsle. Masalah besar muncul ketika mobilnya tiba-tiba mogok. Terpaksa tim berjalan kaki menuju lokasi yang lebih aman. Di area perkebunan tersebut, mereka bertemu dengan pasukan IDF. Bashar menemukan Hani yang ternyata masih hidup. Tapi Bashar yang sudah muak langsung menembaknya. Singkat cerita, tim pasukan khusus Israel ini sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Sedangkan Bashar diajak oleh Syekh untuk bergabung dengan kelompok perlawanan melawan Yahudi. Dalam siaran berita, terlihat Bashar yang berada dalam barisan paling depan bersama ribuan warga Gaza mengantarkan jasad Jihad Hamdan ke peristirahatannya yang terakhir. Hila cukup lega setelah target utamanya Hani Al-Jabari dilaporkan telah mati. Bashar kembali meneteskan air mata saat melihat tempat ayahnya ditembak mati Yahudi. Sedangkan Doron mengunjungi makamnya Avihai. Malam itu, Bashar melihat tayangan berita wawancara terhadap Yara sebagai korban penculikan. Keesokan harinya, Gabi memanggil Haifa untuk mendapatkan informasi terkait Bashar yang dicap sebagai buronan yang telah membunuh anggota pasukan khusus. Dan ternyata, pihak Israel menjebloskan ibunya ke dalam penjara. Jika Haifa ingin ibunya dibebaskan, dia harus membujuk Bashar agar mau menyerahkan diri. Bashar menemui Syekh karena dia punya rencana sendiri. Dia ingat ucapan Doron ketika melatihnya tinju. Bertahanlah ketika lawanmu terus menyerang sampai dia lelah. Setelah itu, balik memberikan pukulan telak sampai dirimu menang KO. Gabi mengecek kembali kondisi kakinya ke seorang dokter bernama Fahed yang berencana pergi ke Yordania. Doron yang gabut datang ke rumah Hila dan setelah itu mereka pun celepot. Tiba-tiba Doron marah karena menilai Hila lebih mementingkan untuk membunuh Hani daripada Yara yang harusnya lebih utama untuk diselamatkan. Doron kecewa karena ambisi Hila menyebabkan Avihai terbunuh. Sudah lupa dengan cita-citanya untuk menjadi petinju profesional, Bashar kini totalitas bergabung dengan kelompok pejuang. Untuk memberi dukungan moral, Doron menemui anak dan istrinya Avihai. Malam itu, Bashar pergi melalui terowongan bawah tanah bersama dua anggota pejuang sambil membawa beberapa tas besar. Lantas, apa sebenarnya rencana Bashar? Ternyata, Bashar bertemu dengan Fahed, dokter yang membantu memulihkan kakinya Gabi. Fahed mengatakan target mereka dikawal dua orang, yang satu menunggu di luar pintu, satunya lagi di dekat lift. Bashar memberinya pistol agar Fahed percaya diri dalam melancarkan misinya. Doron dan tim berkumpul di rumah Avihai, menceritakan pengalaman masing-masing selama bertugas bersama Avihai. Tiba-tiba putranya bertanya, siapa yang menembak ayahnya? Meski kecewa kepada Doron karena memaksakan operasi tersebut yang menyebabkan Avihai terbunuh, tetap saja Steve tidak bisa marah. Sebagai Yahudi yang keras kepala, Doron mengaku ini kutukannya. Buktinya, orang-orang di sekitarnya telah tewas. Di malam yang sama, Yara datang untuk memberi dukungan kepada istri Avihai dan berterima kasih kepada Doron dan tim. Scene berpindah ke Hebron. Bashar melihat rumah keluarganya yang dihancurkan militer Yahudi. Dia bertemu dengan saudara perempuannya yang terkejut karena seharusnya Bashar bersembunyi. Yasfa takut Israel akan membunuhnya. Tapi Bashar tidak takut. Justru dia akan membalas kematian ayahnya. نقطة اللي أنا راح أجبرني إياه شوفها قريب.
Eli memperkenalkan anggota baru bernama Majdi sebagai penembak runduk terbaik untuk menggantikan posisi Avihai. Tim akan kembali turun ke lapangan untuk menggelar operasi penyergapan terhadap anggota pejuang yang berhasil masuk ke wilayah Yahudi. Singkat cerita, Majdi sudah menempati atap bangunan untuk membantu timnya. Doron berpura-pura jadi penjual bawang. Tercatat ada 3 orang di dalam rumah yang menjadi target operasi. Ketika Doron berpura-pura menawarkan barang dagangannya, ini yang terjadi. Nurit hampir saja tertembak jika Majdi tidak lebih dulu menembak tersangka. Tim gagal mendapatkan orang ketiga. Salah satunya bernama Musa yang diinterogasi oleh Amira. Ternyata keduanya ini adalah rekan Basar yang kini belum diketahui keberadaannya. Musa dipaksa buka mulut terkait apa rencananya masuk ke wilayah Israel. Tapi dia tidak bodoh, meminta dihadirkan pengacara. Agar Musa soak, mereka berpura-pura memukuli tahanan di saat Musa ada di sana. Pengacara ini memberitahu Musa bahwa pihak Israel akan mengurangi hukumannya jika dia membeberkan identitas rekannya yang menghilang. Akhirnya dia mengaku orang tersebut adalah Basar. Hila segera berkoordinasi dengan Gabi untuk memburu Basar. Doron sendiri akan menemui adik perempuannya Basar. Gabi mengingatkannya untuk berhati-hati. Keesokan harinya, tim mulai bekerja. Doron memaksa Haifa mengatakan di mana Basar, tapi Haifa menolak. Gabi kembali mengecek kondisi kakinya di dalam klinik Fahed. Doron baru menyadari Gabi dalam bahaya setelah Haifa mengatakan kakaknya akan melepaskan hook keras sampai Yahudi KO. Gabi mendapat telepon dari Doron bahwa dirinya dalam bahaya. Ketika anak buahnya disuruh mengamankan pintu masuk, Gabi tidak menduga dokter ini langsung menodongnya. Dokter ini ditangkap. Namun Basar dipastikan tidak ada di rumah sakit. Tiba-tiba, Yara menghubungi Doron mengatakan Basar ada di rumahnya. Singkat cerita, rumah Yara sudah dikepung. Setibanya di tempat, Doron memutuskan untuk masuk ke sana. Dia lebih dulu menghubungi Basar untuk membujuknya agar menyerahkan diri. Karena Doron yakin Basar tidak sejahat yang orang-orang tahu. Masuk ke dalam, tiba-tiba Doron mendengar suara tembakan. Basar menembak mati Yara dan dia sendiri ditangkap. Basar dijebloskan ke dalam penjara tempat dulu ayahnya mendekam. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke season 4.